Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan Yofi Fatria, Yudhistira Pradita Putra, Cynthia Priani, Carlos Langgar Safero, dan Intan Dwi Setiawati yang akan menjelaskan tentang pasar monopolistik dengan contoh perusahaan rokok Sampurna. Pasar monopolistik disebut juga pasar monopolitis adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Pada pasar monopolistik memiliki kemampuan mempengaruhi harga tetapi tidak sebesar pasar monopoli dan oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan karena perbedaan dan ciri khas barang. Konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap merek tersebut walau produsen menaikkan harga. Ciri-ciri pasar monopolistik: terdapat banyak penjual di pasar. Yang kedua, produk yang dijual berbeda corak atau memiliki ciri khas pada setiap mereknya. Yang ketiga, perusahaan lain untuk masuk pasar relatif mudah dan promosi sangat diperlukan. Yang terakhir, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Saya akan melanjutkan materi dari Carlos Langgar Safero. Persaingan bukan harga. Pertama, diferensiasi produksi yang meliputi corak, desain, mutu, mode, merek yang beragam. Yang kedua, promosi penjualan melalui iklan dengan tujuan memberikan informasi mengenai produk, menekankan kualitas secara persuasif, dan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Keseimbangan pasar monopolistik. Dalam jangka pendek dapat menikmati keuntungan atau mengalami kerugian. Yang kedua, rumus keseimbangan adalah MR sama dengan MC. Yang ketiga, dalam jangka panjang setiap perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Penilaian persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Biaya lebih tinggi dari pasar persaingan, harga lebih tinggi dan jumlah barang sedikit. Yang kedua, diferensiasi produksi, lebih menguntungkan konsumen. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Dalam jangka pendek, mendorong perkembangan teknologi dan inovasi tetapi jangka panjang kurang. Perusahaan Rokok Sampurna. Profil perusahaan. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk adalah sebuah perusahaan berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan rokok kretek. Perusahaan produksi sigaret kretek tangan dan sigaret mesin melalui fasilitas yang berlokasi di Pasuruan, Surabaya, Malang, dan Probolinggo. Perusahaan memasarkan produk di bawah Jisamsu, Klasmil, Sampurna, Kretek, dan Umil. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Yofi Fatria. Sejarah perusahaan. Pada masa Perang Dunia II dan penjajahan Jepang tahun 1942, tentara Belanda menyerahkan Surabaya ke tentara Jepang. Jepang merampok harta benda keluarga Lim, sementara Lim Sengti sendiri ditangkap dan dipenjarakan atas tuduhan mendukung Cina memerangi Jepang. Lim Sengti ditahan dan usahanya ditutup oleh penjajah. Setelah Perang Dunia II berakhir, ia dibebaskan dan memulai usahanya kembali pada tahun 1959. Setelah wafatnya Lim Sengti, anak kedua si Ling atau Pak Aga mengambil perusahaan yang saat itu sedang peralihan untuk membuat rokok kretek mesin. Tahun 1967, Pak Aga menciptakan produk baru yaitu Sampurna Hijau yang diubah menjadi A Hijau atau A Aga. Lalu pada 1913, bisnis mereka diresmikan dengan nama Handel Matschappij Lim Sengti. Kemudian Lim Sengti menciptakan Jisamsu, produk yang dikenal dengan rajanya kretek. Selain produk tersendiri, perusahaan juga mendistribusikan sigaret putih Marlboro yang diproduksi oleh PT Philip Morris Indonesia. Anak usaha Sampurna mencakup PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas, sebuah distributor sigaret, PT Harapan Maju Sentosa Manufaktur dan Perdagangan Sigaret, dan PT Taman Dayu, perusahaan pengembangan properti. Selanjutnya strategi harga, PT Hanjaya Mandala Sampurna. Dalam strategi harga perusahaan, rokok Sampurna cukai menjadi imbas perusahaan saat ini. Akibat cukai naik drastis sebanyak 12%, harga rokok di perusahaan ini pun melonjak tinggi sampai harga Rp38.000. Hanya saja dalam catatan Belasting, produsen rokok belum tentu menaikkan harga rokok seperti ketentuan pemerintah tersebut. Pasalnya, produsen rokok juga menghitung daya beli masyarakat bila harganya terlalu tinggi. Maka konsumen mungkin akan beralih ke merek rokok yang lebih murah atau bahkan berhenti merokok. Dampaknya, keuntungan perusahaan juga menurun. Ketika itu misalnya, tarif SKM golongan 1 per bungkus ditetapkan Rp1.700 per batang atau Rp20.400 per bungkus. Bila Piratel mengambil untung sampai Rp2.000 per bungkus, maka harga pokok SKM golongan 1 seharusnya berkisar antara Rp22.000 sampai Rp23.000. Ini karena produsen akan berusaha memberi diskon terlebih dahulu, hingga konsumen tidak kaget dengan perubahan harga secara drastis. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Yudhistira. Nah, dapat dilihat yaitu
Berikut adalah contoh grafik kenaikan cukai rokok. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa kenaikan cukai rokok tahun 2020 adalah yang tertinggi. Meski demikian, sepertinya keputusan untuk menaikkan rokok dan harga jual eceran bukanlah tanpa alasan. Tentunya, kenaikan sudah mempertimbangkan beberapa hal. Adapun pertimbangannya adalah yang pertama yaitu di tahun 2018 sampai dengan 2019, rokok sama sekali tidak mengalami kenaikan. Salah satu hal yang menyebabkan rokok-rokok tidak dinaikkan yaitu karena bersamaan dengan pemilu April 2019, sehingga cenderung bebas dari kenaikan cukai rokok. Nah, yang kedua itu, di mana rokok yang semakin besar tentu akan turut meningkatkan penerimaan negara, di mana penerimaan pajak untuk APBN tahun 2020 ditargetkan bisa tembus hingga 157 triliun. Artinya, pendapatan cukai dari tembakau di tahun 2020 bisa naik menjadi 20,2%. Strategi penjualan PT Hanjaya Mandala Sampurna yang disebut juga HMSP, yaitu mencatat volume penjualan rokok menurun sebesar 3,7% menjadi 22,1 miliar di kuartal 1 tahun ini, dari 23 miliar batang rokok di kuartal 1 sampai dengan 2018. Meski begitu, emitmen ini sudah menyiapkan strategi agar kinerja keuangan stabil. Secara keuangan, pendapatan dan laba bersih emitmen produsen rokok ini masih tumbuh. Pendapatan HMSP di kuartal 1 2019 naik dari 2,9% menjadi 23,8 triliun. Laba bersih naik dari 8,4% menjadi 3,3 triliun. Berdasarkan laporan Philip Morris International atau disebut dengan PMI, pangsa pasar HMSP secara tahunan juga turun dari 32% menjadi 32,2% per kuartal 1 per 2019. Nah, penurunan ini disebabkan oleh total penjualan secara industri yang lebih rendah dan selisih harga produk HM Sampurna, yakni Amil, terhadap merek pesaing semakin besar setelah kenaikan harga di Oktober 2018. Strategi pemasaran produk rokok yang dalam upaya meningkatkan penjualan pada perusahaan rokok PT HM Sampurna Tbk, serta untuk mengetahui strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan rokok. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan mendatangi tersebut dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, penelitian ingin menggambarkan bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan untuk menghadapi persaingan dalam industri rokok dalam upaya meningkatkan penjualan. Pertama adalah SO. SO ini yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua WO. WO ini untuk minimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yang ketiga ada ST, yaitu untuk menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Yang terakhir adalah WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.